Halo semuanya, apa kabar? Tetap semangat ya. Jadi saya Hadi Damar Bangkara dari Gauri Art Studio bakal ngebahas sesuatu yang akan kita add di channel YouTube kita. Suatu segmen ya, itu namanya Local Pride. Sesuatu yang membahas tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi saya pengen berbagi inspirasi satu sama lain, yaitu antara produk-produk lokal atau orang-orang yang punya usaha lokal di Indonesia, khususnya di Bali, agar bisa saling menginspirasi dan memberi semangat ya. Apa sih kira-kira kiat-kiatnya, gimana sih challenge-nya, dan apa saja ke depannya untuk memajukan usaha itu. Karena buat kalian tahu aja, UMKM itu memegang peranan penting di dalam perekonomian Indonesia. Dan saya yakin teman-teman bakal setuju kalau kita bisa memajukan semua produk yang ada di Indonesia itu untuk kita cintai dan hargai, bahkan kita develop untuk lebih besar ke depannya di sini. Oke, untuk produk yang pertama, kita bakal bahas satu produk yang bersifat handicraft atau recycle. Saya suka banget yang namanya recycle, dan kita bakal cek di Instagram mereka. Oke, kita buka halaman Instagram mereka yuk. Oke, kita langsung aja buka halaman Instagram mereka. Itu namanya IS Working Wood Project. Jadi dia skateboard sunglasses, kacamata kayu, handmade, custom. Nah, ini unik banget barang-barangnya. Kita bakal ulas selanjutnya setelah kita ketemu sama foundernya tentunya, dan saya bakal nge-review beberapa produk mereka ke depannya. Kita bakal lihat gimana sih kacamata ini, apa sih yang bikin mereka itu unik, dan kenapa ini bisa jadi barang yang benar-benar valuable, berharga banget buat kita bahas. Oke guys, kita cek produknya yuk. Oke, ini kacamata pertama yang bakal saya bahas. Saya beli dari mereka ini 2-3 tahun yang lalu, kurang lebih ya 2-3 tahun yang lalu. Dan ya, ini dari kayu maple. Udah agak sedikit goyang dan agak buram kacamatanya. Ini bakal saya servis ke mereka. Jadi dari foundernya sendiri bilang kalau kita beli barang di mereka, kita pengen servis, kita bisa lakuin itu. Itu bedanya kalau kacamata kayu dengan kacamata plastik ya. Kalau plastik udah rusak, kayaknya susah deh. Tapi kalau ini bisa di finishing ulang, di retouch, dan ya kita bisa kombinasiin macam-macam. Ini kacamata pertama, saya suka banget. Dan saya punya kacamata kedua yang saya beli dari mereka. Jadi ini, nah ini beda lagi nih, gaya grunge Nirvana kali ya. Jadi ini dibikin dari papan skateboard Santa Cruz kemarin. Jadi yang bagus dan menarik dari produk mereka, nggak ada yang sama satu sama lain, karena kita punya motifnya pasti pada beda. Ini dibikin dari papan skateboard, misalnya papan skateboardnya warna merah, oke, kacamatanya bisa jadi warna merah atau warna lainnya. Dan kita juga bisa request ke mereka untuk upgrade lensanya. Jadi saya minta kemarin, kalau yang ini ada plus minus, kalau ini minus. Jadi karena saya terlalu lama di depan komputer, puter Pornhub mungkin, jadi lensanya saya upgrade buat nyamanin mata saya untuk kerja. Nah, ini kacamata yang kedua. Dan ini kacamata ketiga yang saya beli dari mereka. Ini spesial banget. Ini dikolaborasikan bareng artis lokal atau pengrajin lokal yang bekerja di bidang seni pahat untuk besi, metal. Nah, ini dari perunggu nih, namanya Samayaji. Kita bakal lihat isi dalamnya. Jadi buat kalian tahu, kalau kalian beli di kacamata di mereka, kita nggak cuma dapat kacamatanya, kita bakal dapat boxnya. Boxnya keren banget, dari kayu juga. Of course dengan identitas produk mereka, IS Skateboard Sunglasses. Jadi di dalam itu, wow, kita bakal dapat beberapa bonus ornamen atau aksesoris. Ada gantungan baju, anting-anting, dan kacamatanya. Nah, ini spesial banget nih teman-teman. Bisa kalian perhatiin, di bagian depannya itu ada ukiran dari pahatan besi. Di sampingnya juga, ini persis seperti yang saya request kemarin. Setelah saya lihat di Instagram mereka, ada satu produk yang namanya Samayaji kolaborasi. Jadi saya submit, saya request ke Eric untuk dibuatin satu. Ini yang kedua yang dibikin. Untuk lebih jelasnya, kita lihat aja yuk. Kita bakal ketemu bareng Eric di Singaraja. Let's go.
asap surga, terhembus dalam liang neraka, merasuki jiwa, membungkus kau menebar mimpi bagaikan nyata. Dan dihampirinya aku, merujuk tertunduk, memohon. Gauri lagi bareng Erik Suwanda. Jadi di sebelah kiri saya ini adalah founder dari ES Skateboard Glasses. Kita bakal gali-gali informasi seputaran produk yang udah dibikin sama beliau. Jadi di belakang ini udah ada alatnya, spesial untuk alat potong. Oke, kita mulai aja langsung ya. Kapan sih berdirinya ES Skateboard ini? Dan gimana awal mulanya tuh? Bisa gak Pak Erik ceritain dikit nih? Berdiri dari 2015, itu awalnya bantu teman ngerjain skripsi, bikin bahan recycle yang bisa dijual kembali. Bahan recycle yang bisa dijual kembali. Nah, di sini menariknya. Jadi saya sendiri pribadi dan di Gauri ini memang punya visi dan misi, terutama concernnya ke arah-arah barang yang bisa di recycle, reuse dan reduce. Jadi istilahnya kita bisa aja ngambil dari alam, tapi kita harus bertanggung jawab untuk apa yang udah kita ambil. Contohnya kayak sekarang ini. Ini kan barang-barang yang diproduksi dari, kalau bisa dibilang limbah ya. Iya. Ini limbah. Jadi papan skateboard yang udah bekas bisa diolah jadi sesuatu yang udah patah, udah nggak bisa kepake, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih bagus. Kalau bisa dibilang apa namanya? Upcycle. Ya? Upcycle itu pengertiannya gimana sih? Bahan yang udah nggak layak pakai, jadi bisa berduit. Jadi lebih berharga ya, berharga. Mantap banget nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Bahannya ini dapat dari mana sih biasanya kalau bahan-bahannya nih? Biasanya dapat dari teman-teman seputaran anak-anak skate. Itu biasanya ada yang ngasih minta, ada yang beli. Kebanyakan sih beli. Yang kasih minta tuh biasanya kasih 4 papan, dia dapat 1 kacamata. Asik. Jadi yang buat teman-teman skater ya, kalau kalian punya papan skate yang udah nggak kepake, bawa ke sini dapat kacamata. Ya benar. Serius. Waduh, cakep. Jadi kalau saya perhatiin, saya penggemar berat nih dari pertama kali beli ini kacamata kedua, dan yang ketiga ada di rumah yang udah saya buka kemarin dan review. Jadi pekerjaannya ini benar-benar spesial sekali ya. Ini kerjaan sendiri ya? Iya. Dari potong awal, dari pemotongan sampai finishing dari sendiri. Kecuali lensa memang dari optik. Dari optik langsung ya. One man show. Tapi produknya cakep. Jadi kalau kita perhatiin gimana finishingnya itu, kalau saya bilang sih ya standarnya udah dapet sekali, nyaman. Jadi kalau saya mau nanya juga nih masalah produk yang udah diproduksi kemarin itu kan ada yang namanya Samayaji tuh. Iya. Samayaji itu nama orang atau nama gini? Nama kalau dicari kayak perkumpulan. Itu ada nama desanya Desa Beratan. Dia tuh mengukuhkan diri namanya Samayaji. Desa Beratan ada di sebelah selatan Purwong Denpasar. Komunitas memang dari lama komunitasnya itu mungkin dibentuk namanya Samayaji. Jadi komunitas untuk ukiran ya? Iya, memang dia punya khusus ukirannya nggak ada yang sama. Beda-beda semua. Beda. Bahannya apa dipakai? Bahan dari kuningan, perak sampai emas. Itu dibuat kelompok itu ya? Dan kira-kira banyak nggak kelompok itu masih sekarang? Sekarang sudah semakin sedikit ya, karena generasi sekarang tuh udah bergeser dengan bekerja kesini kesana kesini, dia nak mau melanjutin apa yang udah dikasih, yang didelegasiin. Kalau ya. Ini sesuatu yang klasik di mana-mana terjadi. Jadi rata-rata sih orang sih pasti pengen sesuatu yang instan. Ya. Dan kita ngomongin gengsi ya, kalau kita ngomongin gengsi ini kerja kayak gini nih istilahnya masih dipandang sebelah mata, tapi padahal kualitas yang kita bikin dan ini bakal jadi sesuatu yang berharga banget kalau kita bisa kembangin talent kita untuk membuat produksi buah barang yang dari barang bekas jadi barang yang lebih berharga, dan ini bisa dijual. Kalau kita lihat standarisasi yang udah dibikin ini, walaupun sendiri ya, Eri ini kan sendiri bikinnya sendiri. Saya pakai selama ini nggak ada masalah, jadi nyaman. Kan kadang-kadang ada kecenderungan berpikir
ini kayu nanti apa namanya kalau orang Bali bilang susuban atau luka. Ya. Tapi ini enggak. Jadi kayu yang udah diproduksi ini benar-benar standarnya aman, di finishing dengan bagus. Ini finishingnya pakai apa nih? Itu pakai clear Clear ya? ya, clear pilok. Clear pilok. Aman kan ya? Aman Sih sejauh ini nggak Aman sejauh ini aman. ada reaksi apa-apa. soalnya bikinnya itu memang bikin nggak mau salah, maunya perfect semua. Kalau pertama kali bikin produk ini gimana ceritanya tuh? Awal mula tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 2015 awalnya bikinnya tuh dari papan skate, ngabisin papan 30 dan kita nyari kacamata bekas plastik khususnya. Itu kita beli satu box, kita cabutin tuh. Kita cabut Study ya di sana? engsel-engselnya kita cabut, kita pasang di sini, ternyata kurang bagus. Jadi untuk Kurang develop bagus. produk ini lumayan ya? Ya, itu susah banget tuh waktu itu. Itu harus nyari engsel kacamata baru kita beli, kacamata plastik kita baru beli. Itu dibongkar cabut di kanibal loh bahasanya. ya, di kanebal. Itu kurang bagus di bagian telinga, kurang bagus. Dan tuh kayunya juga patah. Kalau Tapi yang sekarang ini udah beda nih. udah beda. Udah beda ya? Udah ada Kualitas. pegasnya. Udah ada pegas ya. Iya. Kalau dilihat nih, tuh kita. Jadi kalau waktu kita pakai itu nggak kalau kadang-kadang kacamata kan kalau mau dipakai kaku tuh. Tambah dulu bensinnya biar lebih gampang ngegas nih. Karena wawancaranya nih, ini pertama kalinya Gauri ngeliput yang namanya Local Pride. Jadi kita bakal bikin suatu channel di YouTube kita, bahwa siapa lagi kalau bukan kita yang istilahnya memperkenalkan produk-produk lokal yang kita punya. Jadi orang-orang lokal di seputaran kita, pahlawan-pahlawan yang bawa produk-produk yang bakal jadi komoditi ekspor atau impor ke depannya. Ini bakal nyelamatin nasib bangsa kita ke depan. Jadi asal buat kalian tahu semua, di Indonesia itu UMKM itu salah satu usaha yang bakal mensupport perekonomian dari Indonesia itu sendiri. Salah satunya yang produk kayak gini. Jadi mereka punya ide, tapi sedikit orang yang berani mengembangkan ide mereka ke depannya. Ya. Nah kalau Erik nih, kalau saya bilang saya dari awal tuh udah, feelingnya udah, aduh saya harus support nih. Tanpa memikirkan apapun ke depan, pokoknya saya pengen support. Jadi kalau produk-produk lokal, wajib kita harus cintai apa yang kita punya. Jadi sebelum orang lain mengenal, kita harus mengenal lebih dulu. Wah, tentu. Harus, wajib tuh. Tapi kayak kemarin tadi dapat ngebahas ya, kemarin kan dapat ngajak orang kerja di sini. Iya. Cenderungan orang berpikir pasti gimana sih proses kerjanya, nyaman nggak mereka kerja di sini tuh? Tentunya nyaman kalau kebebasan dikasih mau kerja jam berapa, Rock and roll pokoknya. rock and roll, asal jangan kerja jam 2 pagi ya. Oke. Rock and roll pokoknya. Tapi Kerjanya- problemnya gimana? Ada sekarang akhirnya kan kerja sendiri nih. Iya. Problemnya tuh apa sih masalahnya sampai mereka tuh nggak mau kerja atau gimana lagi ngelanjutin lagi? Problemnya mereka ingin Instan mungkin. bukan itu uang bulanan tetap. Kalau misalnya kerja di perusahaan pasti tetap dapat bulanan. Ya, konstan, reguler ya, reguler. Kalau di sini kerja sendiri atau nggak bangun usaha sendiri, ya risikonya gitu. Challenge-nya ini nih. resikonya. Jadi masalah klasik buat semua usahawan nih. Jadi kita kebayang nggak tiap bulan itu kita ada overhead kan, Iya. pengeluaran. Sedangkan kita harus ngembangin produk, di satu sisi kita harus tetap menjaga balance untuk gimana menggaji Ya. mereka. Tapi kita masih develop nih. Tantangannya kita kan nyari market nih. Jadi saya pengen ngangkat nih, pengen banget buat teman-teman semua, kalau bisa disupport apapun itu usaha teman-teman kita jangan, kan banyak nih istilah yang terjadi nih kalau kita ngelihat satu produk lokal itu masih diremehin. Iya. Padahal banyak orang ke Indonesia, khususnya Bali, banyak produk-produk itu dibuat di sini, tapi dijualnya dengan Iya. trademark luar negeri. Ya, Nah, kayak di sana. di sana ya. Itu problem klasik itu. Jadi kita lanjut lagi nih ke tahun berdirinya 2015 ya. Tahun berani produksi 2016. 2016. Berani produksi itu beranikan diri produksi 1 tahun trial,
bikin formula yang bagus dan itu Develop tahun lah ya. 2016 baru bisa keluar. Itu sampai 30 papan skateboard ya. Udah papan skateboard, uang nggak tahu habisnya di mana dan waktunya banyak. Tapi jadi wah, untuk pengorbanan dapat hasil yang maksimal nih. Terus pertanyaan yang saya berikut ini, kalau IES ini udah dipasarin sampai mana aja? Paling jauh kemarin 2018 ke Spanyol paling jauh. Cuma satu produk, satu kacamata. Terus gimana dari konsumennya, ada reaksi atau testimoninya? Oh ya, amazing pokoknya dia. Serius? Ya, amazing. Oh, kayak gitu harus diliput sebenarnya ya. Jadi itu kebukti tuh, sampai di Spanyol dia dikirim dan ada feedback yang positif ya. Itu dia cuma belinya lewat Instagram. Nah, bukan ketemu face to face, lewat Instagram. Tapi apresiasi banget ya. Nah, itu udah ngebuktiin produk ini bisa ke luar negeri dan dapat apresiasi bagus dari kalangan luar. Jadi ada chance besar sekali, tinggal dikembangin aja di depannya. Terus untuk satu kacamata itu prosesnya berapa hari sih perlu kalau kerja sendiri contohnya nih? Sebenarnya tuh prosesnya paling bagus tuh 3 hari. Karena nunggu catnya tuh benar-benar kering, clearnya tuh benar-benar kering, itu yang paling bagus. Baru udah maksimal ya jadi ya. Nyaman dipakai. Oke, terus saya tadi nanya nih, dari dulu saya beli produk kacamata ya, tapi bingung IES itu apa sih gitu. Ternyata Erik Suwanda ya, jadi foundernya dia pakai nama sendiri, jadi Erik Suwanda IES Skateboard. Nggak tahu mau bikin brand apa. Tapi bagus, asik banget IES. Kalau nggak salah ada produk sepatu IES dulu ya kayak namanya. Tapi bukan yang itu. Iya bukan, produk skate. Produk skate. Erik sendiri bisa main skateboard nggak? Dulu main skate SMP sampai SMA, terus tuh ganti main BMX. Wah. Nah ini dari informasi juga yang di belakang kamera ini dulu BMX Pro dia. Tapi karena satu dan lain hal, sorry di, dia akhirnya saya berhenti dan dari dunia persilatan dan lebih ke spiritual ya. Jadi dia sama Gauri sekarang. Dari tadi ngomongnya tegang ya. Dan bersyukur banget ya kita ke Singaraja dalam rangka sebenarnya untuk melihat project. Tapi sampai sini sekarang saya masih ingat, saya punya sahabat nih satu di Singaraja yang punya produk lokal. Jadi Gauri mampir ke rumahnya dan kaget ngelihat. Tadi saya pikir di sini produksinya ngajak tukang ya. Iya. Ternyata Erik nih sendiri ngerjain gitu. Tapi hasilnya benar-benar maksimal. Jadi kebayang itu dari satu orang bisa menghasilkan kacamata seperti ini. Sekarang tinggal dikembangin aja. Iya. Harapannya ke depannya sih moga-moga sih ada tim ya. Iya. Tim produksi. Jadi sekarang mungkin develop dulu. Nah nih saya mau nanya juga, apa sih visi misinya ke depan dari IES nih? Visi misinya ngajak orang dan tuh bikin generasi setelah mungkin nggak tahu kapan mau pergi, biar ada generasi. Itu visi Penerusnya. Meneruskan dari produksi ini gitu. Ya. Itu kalau bisa udah dapat ilmu gratis, alat gratis, tinggal ngembangin untuk generasi selanjutnya. Nah, berani nggak? Kan itu pertanyaannya. Ya. Mau nggak sebulan bisa nggak dapat, sekali dapat mungkin kelabaan. Aduh, itu masalah yang klasik tuh. Jadi rata-rata orang pasti berpikir instan. Ya. Jadi dia kerja, dia dapat bayaran, beres. Tapi kalau kita ngomongin usaha yang namanya UMKM, lain cerita tuh. Lain jauh lain. Ada yang ngembangin gagal, ada yang tenggelam baru setengah selesai. Jadi IES ini salah satunya dari pandangan saya sih, gimana sih sekarang caranya, strateginya dari Erik ini, moga-moga sih lancar ya ke depannya dan dia bisa ngembangin timnya ke depan karena produknya nggak main-main ya, nggak main-main. Apalagi ngajain sama Yaji ini dari generasi terakhir. Generasi terakhir yang mungkin kalian bisa dapetin itu dari tahun ini mungkin 10 tahun ke depan udah ada lagi.
seniman yang bikin Iya, ukiran ini ya. iya. Jadi itu generasi terakhir. Mirisnya itu nggak ada yang mau ngelanjutin lagi. Ini yang namanya perkembangan zaman ya. Kadang-kadang pengusaha tradisional tuh kalah sama alat-alat yang udah modern. Ya. Sekarang udah ada mesin CNC, udah ada mesin laser dan segala macam tuh bisa diproduksi secara instan. Apalagi itu tomplok merek. Tomplok merek. Ya, tomplok merek itu kayak suka brand-brand luar yang yang famous. Padahal produk kita lebih bagus kok dari mereka. Oh, saya percaya sekali. Karena saya sendiri pernah ngelihat produksi segala macam ekspor impor ya. Bikinnya ada banyak di sini, tapi kembali di trademark dari luar. Iya. Nah, itu udah menunjukin kalau sebenarnya kalau kualitas kerja kita, hasil dari kita, pengrajin kita lokal di sini jauh lebih bagus. Tapi yang namanya cuma kalah branding. Ya kalah branding itu benar kalah branding. Aduh. Tapi moga-moga sih ketemu jalannya. Saya harapannya besar banget, harapan Gauri. Moga-moga sih dari IS ini bisa lebih ngembangin usahanya. Oke, next apa lagi nih? Kita lanjut minum dulu yuk. Soalnya saya mau dari tadi. Di nama Di? Pak Jun? Jangan. Ini koktail dibikin oleh Erik Swanda sendiri. Jadi ternyata selain jago bikin kacamata, dia juga jago mixing ya, mixologi. yang neraka merasuki jiwa. Karangasem. Arak Karangasem. Pak Jun? Arak Karangasem Pak Jun. Jadi saya ngajak partner saya juga ke sini. Jadi bos proyek saya tarik ke sini sebagai direktur. Sorry Pak Jun minta waktunya. Cheers ya guys. Cheers. Kayaknya udah semua deh nih. Dari kapan berdiri, bahannya didapat dari skateboard bekas. Terus kolaborasi sama RG. Sistem produksi udah kita liput tadi barusan. Kalian bakal lihat di review dari video yang udah kita tayangin tadi. Harapan visi misinya ya moga-moga sih IS ini bisa berkembang lebih ya, jadi bisa meneruskan generasi berikutnya. Ya, thank you untuk waktunya hari ini. Next kita bakal lihat lagi gimana sih, moga-moga IS ini dapat solusi untuk problemnya ini dan bisa lebih dikenal ke depannya. Sukses ini guys, sukses. Thank you. Sukses. Ya, itu tadi bahasan kita mengenai IS Skateboard Sunglasses. Jadi menarik banget kan? Jadi dari barang-barang sisa, barang-barang sampah yang udah gak dipakai, kita bisa bikin sesuatu yang bakal bisa lebih berharga. Kebayang kan? Jadi kalian jangan cuma diem aja, kalian harus punya ide kreatif. Jadi buat teman-teman semua, saya harap itu menginspirasi kalian untuk lebih bisa berkreasi dan membuat sesuatu yang bisa kita jual ke depan dan membangkitkan perekonomian Indonesia. Nah, buat teman-teman semua yang punya usaha UMKM, apakah itu makanan, minuman, atau usaha baju, usaha apapun, kita bakal senang banget kalau kalian mau kolaborasi bareng kita dan kita bakal review produk kalian untuk dimasukin di YouTube channel kita. Untuk itu, kalian bisa DM kita di Instagram. Cek aja di bawah. Kita tunggu DM kalian dan siapa tahu kita bisa kolaborasi dan kita bakal review di segmen Local Pride ini. Okay, thank you guys. See you soon on the next chapter.